يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يطفر بما واتمنى في رضا يمسي في صباح. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya mengenai bolehkah seorang perempuan menjadi kepala desa, bupati, atau presiden, dan bagaimana hukum dari pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sal asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Dalam pertanyaan tadi ada akhwat yang bertanya, bolehkah seorang perempuan mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa, menjadi bupati, menjadi gubernur ataupun presiden dalam pandangan hukum Islam? Dalam pandangan hukum Islam, Al-Fakir akan menjawab dua pandangan dari segi dua ilmu. Yang pertama, Al-Fakir akan menjawab dari segi sisi ilmu fikih. Dari sisi ilmu fikih, bahwa para ulama mayoritas mentidakbolehkannya seorang perempuan mencalonkan diri atau menjabat sebagai pejabat publik, semisal kepala desa, semisal bupati, gubernur, dan presiden. Dalam ini tertera di dalam kitab-kitab salaf, terutama di mazhab Syafi'iyah, tertera di kitab Nihayatul Zain yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, juga pun tertera di dalam kitab I'anatul Talibin juz 4 halaman 23 yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Syato, bahwa ulama Syafi'iyah telah sepakat keharuman seorang wanita untuk menjadi seorang qadhi atau pemimpin publik atau pemimpin rakyat. Dalam pandangan madhabul arba'ah, dalam pandangan madhab yang empat, yaitu madhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, ini dijelaskan di dalam kitab Mizanul Kubra juz kedua halaman 168. Dalam teks dalam kitab tersebut dinyatakan, ma'adzalikah qaulul a'immati thalathati yahrumu tauliyatul mar'ati qada'an. Maka seperti hal itu telah berkata, telah berfatwa tiga ulama, yaitu ulama Hanafiyah, yaitu ulama Syafi'iyah, ulama Hambaliyah, dan ulama Malikiyah,
tentang keharaman seorang wanita untuk menjadi qadhi atau menjadi pemimpin seperti presiden atau sederajatnya atau kepala desa. Ma'ah qauli Abi Hanifah, meskipun pendapat Abu Hanifah serta pendapat Abu Hanifah tajuzu taliyatul mar'ati, maka kebolehannya seorang wanita untuk menjadi qadaan, seorang qadhi fi kulli syai', dalam setiap sesuatu. Jadi dalam kitab Mizanul Kubra dijelaskan bahwa 3 ulama, baik madhab Syafi'i, baik Hambali atau Maliki, tentang keharaman tentang seorang wanita untuk menjadi seorang pemimpin figur publik atau qadhi. Misalkan setingkat presiden, gubernur, bupati. Meskipun ada pendapatnya Imam Abu Hanifah tentang kebolehannya hal itu. Dan apabila sudah terlanjur, misalkan terlanjur sudah jadi, misalkan gubernur terpilih wanita, maka kalau sudah terlanjur terjadi itu sah. Akan tetapi tetap misalkan bagi ini dalam pandangan hukum Islam, bukan pandangan dalam hukum negara, pandangan dalam hukum Islam, tapi tetap berdosa, baik yang mengangkatnya yang memilihnya. Ini dalam pandangan hukum fikih. Oleh karena itu tetap Al-Fakir himbau kita tetap usahakan untuk memilih pemimpin laki-laki. Tetapi dalam pandangan mazhab Hanafi, meskipun ada kebolehan seorang wanita menjadi qadhi atau pemimpin setingkat gubernur atau presiden atau bupati atau kepala desa, tetapi ada persyaratan bahwa itu seorang yang adalah, yang adil, seorang yang adil dan tidak timbul suatu fitnah. Tidak timbul suatu fitnah. Misalkan terlalu cantik atau seperti artis, ini tetap timbul suatu fitnah. Artinya wajahnya biasa-biasa saja misalkan, nggak cantik lah misalkan. Itu dalam pandangan mazhab Abu Hanifah itu ada kebolehan, asalkan tidak timbul fitnah. Ini dalam pandangan sekilas tentang mazhab yang 4. Terkemudian Al-Fakir akan menjawab dalam pandangan ilmu hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Seorang laki-laki tetap di atasnya perempuan. Dalam hal ini adalah masalah urusan untuk mencari nafkah dan perlindungan terhadap elemen keluarga. Dan di sini juga pun tersirat bahwa untuk memimpin suatu desa, memimpin suatu kabupaten, memimpin suatu provinsi atau katakanlah negara, dalam Islam sangat ditekankan itu seorang laki-laki yang soleh, yang punya karakter takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pun dalam pandangan ilmu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, dan hadis ini adalah masyhur, "Lan tuflihal qaum idza tamlikuhum imratun." Tidaklah akan beruntung suatu kaum atau suatu rakyat apabila yang memimpinnya adalah wanita. Jadi redaksi hadis ini dalam pandangan ilmu hadis, apabila wanita yang memimpin, maka kaum tersebut tidak akanlah beruntung. Ini dalam kacamata ilmu hadis, dalam sabda baginda Rasulullah SAW. Ini juga pun menjadi isyarah bahwa wanita, kalau masih ada laki-laki yang soleh, laki-laki yang adil, tidak boleh menjadi pemimpin figur publik, semisal kepala desa, semisal bupati, gubernur, ataupun presiden. Ini jawaban daripada Al-Fakir dalam pandangan hukum Islam dan dalam pandangan ilmu hadis.
Memang semenjak akhir-akhir mulai tahun 80-an sudah digencarkan tentang emansipasi wanita. Istilahnya adalah penyetaraan gender. Tetapi perlu jemaah diketahui, program penyetaraan gender sebenarnya adalah programnya orang-orang luar, artinya programnya orang-orang Eropa, programnya orang-orang Yahudi untuk menghancurkan tatanan keluarga dalam Islam. Di dalam program penyetaraan gender yang selalu digaungkan oleh kelompok feminisme, bahwa laki-laki harus sederajat dengan perempuan, perempuan sederajat dengan laki-laki, baik dalam urusan mencari nafkah atau yang lainnya. Sehingga ini menyalahi hukum Islam, menyalahi peraturan Islam, karena dalam Islam tidak mengenal penyetaraan gender. Laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Dalam Islam ini adalah bagi tugas gender. Bagi tugas gender. Maksudnya bagi tugas gender apa? Untuk urusan tolabun nafkah, untuk urusan maisha, untuk urusan misalkan cari rizki, untuk urusan nafkah, itu 100% tanggung jawab wanita, tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab suami. Untuk urusan merawat anak, untuk urusan mengasuh anak, itu ada di tangan perempuan atau ibu. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia. Jadi dalam Islam adalah pembagian tugas gender. Bukan disetarakan, pembagian tugas. Kalau disetarakan, siapa yang akan mengasuh anak? Siapa yang akan mendidik anak? Sehingga terjadi di Eropa kehancuran keluarga atau kehancuran rumah tangga gara-gara semua menuntut sama. Yang wanitanya ingin keluar, sampai kelompok feminisme berpendapat bagaimana kalau misalkan ini dalam Islam tidak adil. Kok wanita disuruh menyusui anak, kok wanita disuruh mengasuh anak, kenapa tidak laki-laki? Ini perkataannya mungkin perkataannya seakan-akan manis tapi menghancurkan, tapi racun. Jadi sesuai dengan fitrah, tetap Islam mengajarkan kita laki-laki punya tugas tanggung jawab usul nafkah, pengayoman terhadap seluruh keluarga dan perlindungan. Wanita mengurusi rumah tangga, punya tugas juga pun mengurusi anak dan juga pun punya tugas pengasuhan terhadap anak. Dan ini pun harus diketahui oleh jemaah. Sehingga dengan program penyetaraan gender, maka mau tidak mau, ini karena program internasional yang dimotori oleh orang-orang di luar, orang-orang non-muslim, sehingga juga pun program penyetaraan gender bahkan dituntut kaum perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan misalkan seperti bupati, gubernur sampai kepada presiden. Jadi tetap dalam pandangan hukum Islam, Al-Fakir tetap menjawab bahwa apa yang datang dari Allah kita ikuti, karena yang tahu tentang manfaat, yang tahu tentang mudarat itu Allah. Kita sebagai makhluk tidak tahu. Oleh karena itu, semoga jawaban Al-Fakir bisa memuaskan terhadap seluruh jamaah dan seluruh pemirsa Az-Zawiyah Bumi Sholawat dimanapun berada, dan juga pun semoga kita semua dapat mengikuti apa yang diajarkan dalam ajaran Islam. Amin, Allahumma amin. Dan kami doakan semoga para jemaah, kalangan para ibu-ibu, kalangan para muslimah dapat menjadi ibu mukminah yang baik, yang dapat bisa mengasuh dan membesarkan anak menjadi anak yang tangguh, yang soleh dan soleha, dan menjadi anak-anak yang menjadi pemimpin bagi orang-orang mukmin, dan menjadi anak yang berbakti kepada seluruhnya, baik agama, nusa dan bangsa. Amin, Allahumma amin. Wa akhiran minallahi at-taufiq wal hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa nadhara wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.